الكتاب المبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو أشهد القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. قال المصنف بخلاصته: ورغبة في الخير خير، وعمل البر يزيد وينقص ما لم يقل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, Ketua DKM Musholah Nurul Yakin, Ustaz Hadi Al-Solihin, serta Ustaz Sulamin, yang kami hormati para masyayikh, para guru kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir di tengah kita, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Muhammad Dawud Salim Kesaba yang masih selaku penasihat suci. Kami juga para guru, Pak Guru dari Kasmin, Pak Ustaz Muhsin, saya Jaya, saya Akhir, saya Akbar, serta bahasa kita lain yang mohon maaf bila saya sebutkan satu-satu, kami tidak mengulangi hormat dan alim saya. Akhirnya saya adalah lagi alhamdulillah para tokoh kesepuhan khusus yang kami hormati pula tentunya para kesepuhan semua kayak dalam Allah zaman ada zaman Al-Quran terhormat kembali terhormat masukan urusan dan terhormat majelis pengajar Subhan disitu memuji makhluk kepada makhluk. Mari mengajarkan alhamdulillah di Allah dan menawarkan saya timbang gelak dan terhormatnya pujian semua punya Allah, tidak berhak kita mendapatkan pujian. Maka tidak salah tentu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dari kemutlakan kita sebagai manusia. Syukur Allah akan mengatasi dan mengamalkan nikmat itu. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah wa ala walidika bi rahmatika fi ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarganya, sahabatnya, kami aman dalam nama syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, luas kepanikan berterima Amerika. Masih terdapat bahwa sangat lulus bagi itu. Namun jangan sampai kita punya guru yang tidak jelas dari mana asalnya. Mulai saya bahas tentang guru Quran saya. Itu biar apa? Biar Pak Kiai dulu ketika pertemuan Fatih di Sarawakun ya. Karena dari di rumah saya. Karena seluruh ajaran pelajaran kita benar salah. Maka saya sampaikan kepada dari mana seperti ilmuwan baca Al-Quran saya. Kenapa? Karena banyak orang yang bacaannya bagus belum tentu fasohah. Maka dalam berarti mungkin bahasa saya sekian bulan sekali itu banyak loh dewan hakim itu. Di antara tiga hari tahun ada fasohah. Kadang-kadang ada yang bacaannya benar, ada yang tawalud. Kalau tidak sama semestinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawalud itu pantulan. Nada yang bukan pada semestinya. Kadang an'amta seluruh. Banyak yang kayak gitu. Orang itu sudah saya mengatakan waktu saya di awal kalau masalah insyaallah. Sampai sekarang saya juga saya tidak berhenti untuk mengaji kepada masyayikh di Turkiye. Sampai sekarang kan sudah ada sadar masa banyak yang terlalu. Akhirnya harus upgrade ilmu itu. Bukan hanya zikir yang saja. Ilmu apapun upgrade. Biar apa? Manfaat sampai kita akhir hayat nanti. Kemudian ilmu tauhid, ilmu yang penting kita pelajari. Saya punya jurusan ilmu kan ada banyak. Pertama itu dari ayah saya. Ya, karena pasti ilmu yang pertama itu di rumah. Ketika 2003 saya bersama di Buddha sebagaimana beliau untuk ilmu itu saya rumah dulu. Karena ada bapak adalah pesantrennya, bapaknya Haji Kus. Bapak saya Haji Kus adalah 2 tahun 2 tahun setengah. Saya suruh mengenal ibu saya, tapi saya menyampaikan hafal terkil ikan, hafal terkil Safinah, hafal terkil dunia. 3 kitab saya hafalkan, dia akan sendiri kan. Saya sudah ajarkan. Bahkan jalurnya dari ayah saya ada 4 jalur.
Kiai Ahmad Syafi'i Maulud lebih dekat ke Anggur maka istilah karena kawaji karena Kiai Muhammad Sepuh itu wafatnya tahun 78 kalau besar tapi ketika wafatnya itu sudah ada maka dapat dari Muhammad Khalil yaitu menantunya bahkan kata ayahnya sering berguru bersama karena kalau kita ziarah ke Muhammad Sepuh itu pas dalam waktu itu ada rumah sebelah kanan itu uangnya ayah saya jadi sering saya itu sekarang ngaji itu pertama masih keren jalur yang paling masyhur yaitu jalur dari Purwakarta saya punya jalur Kiai Haji Ali Nasrudin beliau merupakan salah satu murid dari Kiai Haji Khair Afandi di Mangjaya makanya saya punya kitab Tauhid 3 dan Tauhid 1 itu banyak karena artinya apa? Saya punya jalur ilmu Tauhid dari sana nah artinya apa? Bukan untuk menyampaikan ini bukan tapi ketika kita menyampaikan ilmu sudah ada jalurnya jangan sampai saya bilang kemarin jangan sampai kita belajar ke orang yang tidak pernah ngaji dia menyampaikan tafsir ini yang maaf banyak sekarang ngaji macam orang tiba-tiba suruh ngaji buka Quran itu mah dijelaskan kepada jamaah sehingga benar karena tadi masya ngomongnya gampang tapi buat jadi omongannya nah jadi ini saya sampaikan bukan untuk menyamakan ini bukan Alhamdulillah bukan tapi untuk melakukan guru-guru kita harus kita semua jangan sampai kita ada acara besar ada maulid Nabi anu diundang artis berlaku untuk kayaknya kadang-kadang kita mengundang artis kalau jadi MC tidak masalah tapi tiba-tiba si Kumin suruh ceramah terjadi artis lagi apa misalnya merusaknya anak-anak dengan omongannya wow udah bikin ayo pasti berlaku dan ceramah bayar mana kurang ini yang terjadi di masyarakat kita kadang-kadang itu berusaha di rumah berlaku dan terwujud di rumah pengguna diri terdiri punya sama di rumah makanya kan perawat dari ustaz dan berbeda ustaz ini harus dibagi proteksi buat kita jangan sampai kita membangun masyarakat yang madani yang bagus dengan banyak pengajian tapi justru ada momentum yang sifatnya mengajar taklah kayak mau di dalam era itu kita boleh ustaz yang tidak berbobot nah ini jadi masalah ya jadi itu jadi bahan kita profesi buat PKM tolong kalau mau menurut ustaz ya memang kalau memang mau dengan waktu dari saya terus ceramah ya ini akan membahayakan mentalitas para pengaji kita yang sudah ngaji dapat yang bagus dari orang kiai kita ustaz kita dapat kayak gitu masya Allah nah itu yang pertama poin yang kedua ada yang begini Pak kadang ada misalkan memang belum ngaji belum umroh ada yang suka meremehkan wah susah ada haji umroh panggilan saya bilang begitu ilmu itu bukan sekedar praktik ada ilmu teori kenapa ilmu teori meski berbadan asal yang belum haji belum umroh keilmuan tentang haji mah insya Allah luar biasa sekarang kesalahan muka itu mulai apa bukan itu menurut jelma umroh jelma haji bukan sekedar dia melebaskan kewajiban apa dia haji cuma harus seperti doang upload status di rumah lihat cara orang yang bawa lain sibuk macam dana nabi dunia asli lain nggak apa sibuk mobil lihat kalau ada rumah ada hatinya lihat sama bapak bukan sibuk berdoa sibuk kayak update kayak video berdoa masya Allah sibuk berdoa ada kesalahan itu bilang bukan sama kapan yang juga sama orang-orang yang tadi makanya kata masyarakat kata syekh ya aku sindir orang Indonesia ini kebanyakan orang Indonesia mau makan update status mau minum update status di sini update status ngurus di sebelahnya kayak nama haji update status makanya keikhlasan itu tidak salah untuk Ibu Hadirin mengatakan al-a'malu suratun qaimatun wa arwahu awjuh sirri khasimiha ada lagi ngomongin tentang ilmu hikmah ya karena saya juga masih suka ijazah sama ijazah itu mana sekarang nah nanti kalau ya amal
suci yang menasang berulang bisa. Ulah ngaji yang dimakan seratus doang bisa. Maka itu akan hilang kita rasa bangkai yang sedang itu berjamaah suci. Mati di seluruh ketika Sabtu minggu sore itu kan timbang ngumpul-ngumpul jam sibuk mau HP lagi selama kita hanya bangkai-bangkai yang hanya memakai peci dan sorban doang. Maka ikhlas harus tertanam dalam diri kita. Kenapa harus begitu Pak? Karena Allah sedang menyembunyikan tidak ada dalam diri kita. Pertama, Allah menutup apa yang buruk dalam diri kita. Orang kaca ya. Dan kata Allah Mahasan kalau dikasih kuluk pasti lama buka di sini tangan dua kaki dua coba orang jadi kesoai Pak. Dalam mereka masih mau tahu dulu ujung paginya bosan-bosan pagi harus di orang itu belum berapa sekali Pak. Tidak Allah jadikan kayak apa, bayangkan Allah jadikan kayak apa Pak. Ayo maka mungkin musola itu pindah panjang-panjang. Kupingnya segini Pak, nggak kayak kupingnya Pak. Coba kuping kayak dari kuping Pak, pakai orang. Iya sakit makanya Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah kami ciptakan dalam sebagus-bagusnya bentuk. Terus harus bentuk kesempurnaan. Tapi kadang kita salah apa? Ayo imam Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhwana hada wa kunna lahu muqrin. Bukan ini. Aduh, berusia. Nah, saya berbeda. Imam masyarakat, naik kendaraan, keluar rumah, pas lapang batu kencang. Lihat, saya ada. Kita menurut hal yang tidak pantas sama orang lain. Padahal Allah sudah akan menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Orang hina, sudah wangi, sudah angin, kufur nikmat menurut kita Pak. Hati-hati dalam bicara ini. Gitu ya. Yang pertama Allah tutup apa yang buruk dalam diri kita. Yang kedua Allah tutup apa yang ada di pikiran kita. Lamun Allah buka yuk muncul kasih dari sini. Selalu itu melihat mana saya kata tidak. Mana siapa-siapanya harus berguna apa? Siapa satu mau berguna ini masalah. Kita ada sibuk ngaji. Sibuk ngaji Ramadan iman juga lulus. Diuruskan dari kayu. Tapi masalah itu kadang saya suka melihat itu beberapa ibu-ibu itu pagi-pagi bapak masih muda suci diri lagi bersama ikuti maulid. Air mana kalau tidak senang pakai leci. Baca. Kalian udah kayak dong. Baca Pak. Coba tidak. Ini dia leci. Ya, itu bapaknya lagi bersih di sini. Maka tidak salah kurang satu kali itu, percuma Pak disucikan. Makanya setelah dari sini, maka disuruh yang lainnya Pak, besar sekali langsung kaca di sekitar Pak, jalan-jalan. Kita masuk aeronis, mancing ke sorangan, touring ke sorangan. Kalau kita juga mau itu bawa pulang lagi, nggak tinggal pulang. Belum sama. Kita jangan mengatakan ahli berhari haji kalau saya sudah suruh saya riwayat itu melakukan gila perusahaan batu lope-lope haram ya banyak. Adik saya mau begini Pak. Di bawah sedang dulu di kajian Quran suka muncul dan jamaah suci pada live TikTok nyanyi pakai masalah kalau yang sedang berbeda ini dari semua Pak. Terus dia muncul oleh Allah. Bagus sekali suaranya oleh saat pertama pun pakai. Dan sekarang ini sudah mulai ini membaca mungkin lagi baik. Pertanyaan dulu kan muncul dari orang lain yang berarti cuma aku suci. Karena shotnya itu ada di dalam suci tapi yang lain pasti klik ya sekarang. Masya Allah. Yang sudah menjadi itu maksiat jelaskan jadi saya punya semua medsos TikTok juga, Instagram juga, Facebook juga, tapi saya untuk mengukur juga, untuk mengukur diri saya juga sampai malah begitu. Jadi tolong
Allah tutup aib kita dan melihatkan apa yang indah dalam kita. Saya mau disini kayak orang yang paling benar, nggak tahu apa kesalahan saya, nggak tahu apa dosa saya. Pada kamu begitu ngomongin lagi sama teman-teman, nggak tahu apa yang ngomongin temannya. Maka dari itu orang sekalian, yang pertama ingat, bismillah insya Allah para kiai, para asatidz besar semua rajin kami mengajar mereka. Jangan malas kita, ya, jangan kita menyesal datang ke masjid itu bukan buat ngaji, tapi sudah dimakan. Ya, bilang tadi ya kok, kami berdoa ngaji, kita sudah pakai sholat. Nah, biasanya kayak gitu. Yang kedua, Allah tutup aib kita, semua yang tidak baik dalam diri kita, maka perhatikan yang baik-baik. Ya, tadi kan itu hati-hati kita punya medsos kemana-mana, kita sering ngaji sama kiai sama para asatidz, jangan sampai jamaah manusia enak, jamaah anak kiai enak, jadi seorang itu kelakuan, jangan sampai kayak gitu. Bersuci yang sudah bagus dibangun itu berat, TikTok yang tidak baik. Saya sama tahu nggak berbuat. Saya dulu ketika 2009 saya masuk 2008, saya masuk bakas dakwah di Alhamdulillah. Saya pernah bahas, saya pernah membuat satu tulisan 100 lembar itu memiliki seorang dai dia PNS tapi dia masuk kalian jalan dia jujur saya bilang cepat dia itu PNS ya jangan masuk. Justru yang ada saya itu berkata supaya itu ada dari selain dia jangan masuk kalau dia PNS dia punya kewajiban buat lapor masuk sebelum sama dia saya ambil baik dulu tapi setelah itu ada mana dia mengatakan ada kalau itu berarti dia membangun jangan takut sama dia. Justru kalau orang nggak mau dikritik nggak mau maju hidupnya karena kita mengkritik orang itu kita mengatakan sebenarnya tidak besiu batu yang orang harus sudah. Nah akhirnya saya bilang itulah natijahnya insya Allah kita ini termasuk jamaah bersuci, jamaah ahli belajar di semua manusia ini kita jaga marwah kita sebagai ahli pengajian, para guru-guru kita. Jangan sampai karena ada hal tidak ikhlas, karena hal yang tidak baik dan meruntuhkan moralitas baik dalam lembaga bersucinya, apalagi kiai besar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari hal-hal yang tidak baik, bersuci semakin berkah, cikir semakin istimewa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yaqin hidayah wa qur'an wa la ilaha illa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.